Saya sudah katakan, ini saya katakan sekali lagi, saya bukan dukun dan saya bukan bagian dari Persatuan Dukun Indonesia, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Syarif Muhammad. Kali hari ini kami mencoba untuk melihat sedikit beberapa kejadian yang sudah terjadi di beberapa minggu yang lalu dan sangat viral sekali. Alhamdulillah pada momen kali ini ada pengakuan daripada Jindan, katanya sudah tidak sebagai dukun lagi. Nah, ini kita akan bagaimana reaksi kita terhadap sedikit daripada fenomena yang sudah terjadi di beberapa hari yang lalu. Langsung saja. Berarti Bang Firdaus sendiri tahu ya, Bang Jindan ini baru aja mengurus nasab. Baru dia ngaku sama saya. Nah, ini dahulu si Jindan itu mengakui bahwasanya dia ini adalah merupakan bagian daripada cicitnya daripada Mbah Priok, ya, Mbah Priok. Ini yang dikatakan oleh pengacaranya. Baru mau ngurus. Nggak tahu diakui atau enggak, saya nggak tahu. Baru yang mau ngurus. Nggak tahu dia Habib anaknya yang keberapa, nggak tahu saya. Oke. Nah, cuman kalau misalkan untuk Bang Firdaus sendiri melihat Habib yang sekarang tuh kan jadi tiba-tiba dia mungkin mencari atau mungkin memilih jalannya sendiri. Nah, ini maksudnya kan dengan adanya dia juga padahal dia dibela di satu sisi di sini ya kan, hingga Bang Firdaus untuk melaporkan Richard Lee juga. Nah, gimana nih? Maksudnya lapor Richard Lee berarti tetap dijalani? Saya sih dari awal nggak mau laporin Richard Lee. Dan saya udah bilang sama dia. Tapi dia mendesak saya, rekamannya ada kok. Dia akan menurunkan Habib untuk gempur Richard Lee dan si sulap merah. Ada rekamannya sama saya semua. Boleh dibuktikan. Gitu loh. Baik. Teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala cintai rahmati. Jadi dengan fenomena yang sudah terjadi beberapa minggu yang lalu dengan viralnya Jindan dan seterusnya. Jadi kami secara pribadi mengambil ibrah ataupun juga pelajaran bahwa yang pertama, kalau kita lihat dahulu betapa seakan-akan solidnya mereka untuk membela yang namanya perdukunan, ya, termasuk abang ini, ya. Dan kemudian ketika ya Allah Subhanahu wa taala bolak-balikkan hati seseorang, yang mudah-mudahan kita juga dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balikan yang baik sebagaimana yang diminta oleh Rasulullah SAW. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, balikkan hati kami, tetapkan hati kami atas agamamu. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, ya. Dan semoga kita tetap dalam kondisi taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa lihat tadi bahwa si Jindan sudah mulai tanda kutip berbelot. Yang dahulu dia mengakui sebagai seorang dukun, namun sekarang sudah tidak sebagai seorang dukun lagi. Fenomena ini menurut saya cukup unik dan kita ambil positifnya saja. Mudah-mudahan ini memang betul-betul pengakuan dia dan syukur-syukur sebagai bentuk rasa taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala justru sebenarnya mengapresiasi kalau betul-betul dia ini bertobat daripada yang dahulu sudah pernah dilakukan sama dia adalah bentuk suatu kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billah wa akhlasu dinahum faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Ya, mudah-mudahan kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang beriman pahala yang besar. Ya, kita doakan aja mudah-mudahan betul-betul bertobat kepada Allah, bukan hanya sekedar untuk mencari sesuatu bagian daripada dunia, tidak. Dan kemudian yang kedua, kita bisa melihat bahwasanya orang-orang yang dahulu kita lihat mereka itu solid terhadap capaian-capaian dunianya, solid untuk membela
ideologi mereka, apalagi tentang perkara-perkara dukun ini, kita terlebih dahulu harus tahu bahwa yang namanya dukun, kalau kita lihat di sini ada satu pertanyaan dari salah seorang bertanya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata'arafan fasadaqahu lam tuqbal salatan aina yauman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ata'arafan, barang siapa yang mendatangi orang paranormal katanya, fasadaqahu, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh paranormal itu tadi, lam tuqbal salatan lam tuqbal lahu salatan arba'ina yauman, maka sesungguhnya salat dia tidak akan diterima sebanyak 40 hari. Wa jazakumullahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepadamu yang baik. Hal hadzal hadis sahih wa man rawahu. Nah, apakah ini hadis yang sahih dan siapa yang meriwayatkannya? Maka dijawab di sini. Ya, ini dari islamweb.net ya. Al-ijabah, jawaban. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du, waqad rawa Muslim fi sahihi hadzal hadis bilafzin. Sesungguhnya dari sahih Muslim lafaz hadisnya seperti ini. Man ata'arrafan fasalahu an syai' lam tuqbal lahu salatan arba'ina lailatan. Barang siapa yang mendata'arraf tadi, seorang yang katanya paranormal, fasalahu an syai', dia bertanya tentang sesuatu, lam tuqbal lahu salatan arba'ina yauman, maka sesungguhnya dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya sebanyak 40 malam. Wa qad rawa Ahmad bilafzin, dan sesungguhnya Imam Ahmad juga pernah meriwayatkan dengan lafaz sebagai berikut. Man ata'arrafan wa saddaqahu bima yaqul lan tuqbal lahu salatan arba'ina yauman. Sama, hampir sama. Ya, yang tadi ini malam, sedangkan yang ini yauman, hari. Man ata kahinan aw arrafan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima anzala ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun, arrafan atau sebagai seorang paranormal tadi, wa saddaqahu bima yaqul, kemudian dia lantas mengiyakan, percaya terhadap apa yang diucapkan oleh dukun, bima yaqul faqad kafara bima anzala Muhammad, maka sesungguhnya dia sudah tidak beriman terhadap yang diturunkan atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa Al-Qur'an. Maka mudah-mudahan ini termasuk bagian daripada kita membentengi diri kita agar jangan sampai kita menjadi dukun, yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita juga percaya dengan yang namanya dukun. Dukun dalam arti kata yaitu tadi berbeda dengan dukun-dukun yang dahulu juga sudah pernah dibahas oleh orang-orang lain, bahwasanya dukun, misalkan dukun beranak, yang itu disebut sebagai bidan, maka itu bukan termasuk bagian daripada dukun yang dimaksud daripada hadis ini tadi. Kemudian yang ketiga, bahwa kita bisa mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala melalui surat Az-Zukhruf ayat yang ke-69 ya, sebagaimana yang tadi sudah kita lihat bahwa dahulu ketika beberapa minggu yang lalu betapa solidnya mereka untuk membela yang namanya perdukunan, ternyata sudah Allah Subhanahu wa taala cerai-beraikan mereka. Ini masih di dunia, kawan-kawan. Ya, bagaimana besok di akhirat Allah Subhanahu wa taala mesti akan menjadikan mereka ini lebih cerai-berai lagi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ya, teman-teman yang akrab pada hari ini sebenarnya bukan hanya untuk dukun saja yang viral-viral kemarin. Kita semuanya yang berteman sekarang, aneh berteman dengan seseorang, itu besok akan saling bermusuhan satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita sekarang berteman untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tolong menolong, bantu membantu, tapi hanya untuk sekedar duniawi saja, bahkan nauzubillah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sesungguhnya akan menjadi musuh besok pada hari kiamat. Mereka akan saling tuduh menuduh, mereka akan saling dorong mendorong. Kalian bisa lihat ini tadi, ya. Ini makin ke sini kita disuruh diam, itu nggak bisa kita diam, orang ini agendanya agenda dulu. Ya. Ini di dunia saja mereka sudah dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jadi musuh satu dengan yang lainnya.
maka bagaimana besok di akhirat? Tentu mereka akan saling musuh satu dengan yang lain. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan sedikit video reaksi kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Kalau sekiranya ini baik, silahkan share. Tetapi kalau sekiranya tidak baik, cukup sampai diri kamu saja. Dan jangan lupa silahkan subscribe, like, dan share kalau sekiranya video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.